Baik, selamat datang teman-teman di perkuliahan materi psikologi budaya. Hari ini kita akan membahas tentang budaya dan perilaku kekerasan, di mana sebenarnya ketika kita bicara tentang budaya itu berkaitan erat dengan perilaku kekerasan juga gitu ya, yang banyak dilakukan gitu. Nah, kemudian kita sampai pada pertanyaan pertama itu, mengapa masyarakat dalam sebuah negara itu punya kecenderungan yang berbeda-beda dalam melakukan tindak kekerasan, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman pernah memperhatikan gitu ya, di Indonesia aja banyak banget, berita-berita gitu ya, tentang kekerasan, baik itu KDRT, apa namanya, pembunuhan gitu ya, dan seterusnya gitu. Yang kemudian sekarang juga mungkin marak ya mulai kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya, eee, khas pada laki-laki kepada perempuan, tapi justru banyak pada perempuan kepada laki-laki, gitu. Nah, kemudian kita akan sedikit mengulik ya tentang ini dan kaitannya dengan budaya. Nah, sebenarnya, pada materi kali ini kita akan mengkaji perilaku kekerasan dari berbagai teori gitu ya. Bagaimana sebenarnya perilaku kekerasan ini somehow dibenarkan gitu ya dari berbagai, perspektif teori. Pertama kita lihat dulu dari feminis teori gitu bahwa, sebenarnya Eee, kekerasan, dalam konteks ini, bicara pada laki-laki dengan perempuan gitu ya, laki-laki terhadap perempuan yang memukul pasangannya, laki-laki yang memukul pasangannya itu merupakan hasil dari struktur, di society atau di masyarakat yang menempatkan laki-laki, sebagai individu yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada perempuan, gitu. Jadi memukul perempuan gitu ya, laki-laki memukul perempuan itu dianggap salah satu, metode gitu ya untuk tetap menaruh, harkat martabat perempuan itu di bawah laki-laki gitu, tidak lebih tinggi daripada laki-laki. Nah ini kalau misalkan kita lihat dari teori feminis gitu ya, bagaimana caranya menjelaskan, eee, perilaku kekerasan yang terjadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah social structure theory gitu, bahwa bagaimana, menurut teori ini manusia itu tidak sepenuhnya memiliki kehendak bebas gitu untuk menjalankan perilakunya. Kemudian selain itu, perilaku individu itu juga tidak semata-mata dibentuk oleh hal-hal yang dekat dengan mereka dalam lingkungannya. Namun mereka diizinkan memilih perilaku yang disetujui secara sosial gitu. Jadi, eee, menurut teori ini, perilaku kekerasan yang dilakukan gitu ya, itu sebenarnya tuh, eee, apa, dikarenakan adanya pengaruh dari sosial gitu ya. Jadi, mmm, di beberapa budaya gitu ya, tindak kekerasan gitu ya, seperti contoh misalkan, memukul anak laki-laki gitu ya. Itu di banyak budaya itu banyak yang dibenarkan gitu ya, dengan anggapan bahwa laki-laki itu harus dididik lebih keras gitu daripada perempuan. Karena apa? Karena dia nantinya akan menjadi kepala keluarga, dia akan membawa apa, menjaga harkat martabat keluarganya dan seterusnya, seperti itu. Nah, masih ada anggapan seperti itu. Maka dari itu ini merupakan satu bentuk struktur sosial yang dibentuk sehingga membenarkan perilaku kekerasan, gitu. Jadi ketika seseorang melakukan kekerasan itu bisa jadi juga dipengaruhi karena, norma atau peraturan sosial yang berlaku, seperti itu. Nah, kemudian masih tentang social structure theory, bahwa perilaku yang dilakukan itu akan diperkuat atau tidak itu tergantung dari konteksnya gitu ya, waktu pada saat itu terjadi gitu ya, apakah masih dianggap sebagai valid gitu, masih berlaku, masih relevan gitu. Dan tentunya disesuaikan dengan situasi dan, kondisi masyarakat tersebut. Maka dari itu ketika bicara tentang konteks gitu ya, lekat kaitannya kita bicara tentang, budaya gitu dan tiap budaya punya makna yang berbeda atas, perilaku kekerasannya. Oke, kemudian kita ke
Teori yang selanjutnya yaitu social exchange atau social control theory. Jadi menurut teori ini, kekerasan itu menjadi salah satu cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan ketika reward untuk melakukannya lebih besar daripada kerugiannya gitu ya. Jadi ini benar-benar solely atau semata-mata berdasarkan pada take and give gitu ya. Ketika saya melakukan kekerasan, apakah saya akan mendapatkan benefit yang lebih gitu ya. Apakah worth it gitu. Ketika itu worth it, maka saya tidak segan-segan atau tidak takut atau ragu-ragu untuk melakukan perilaku kekerasan. Nah, kemudian kita sedikit bicara tentang yang akan kita bahas adalah kasus yang ada di Amerika Serikat gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana eee, ada Amerika Serikat Utara dan Amerika Selatan, tuh. Nah, atau South America gitu ya. Nah, kita mungkin akan banyak memfokuskan pada South America gitu ya, bahwa bagaimana, gambaran masyarakat di South America dan kaitannya dengan kekerasan. South America gitu ya, itu punya ciri-ciri yang wilayahnya itu, tempatnya orang bermesraan, bersantai gitu ya. Ada juga orang, dengan kelas menengah ke atas gitu ya, atau berningrat gitu ya di sana. Yang kemudian selain itu orang selatan juga dikenal karena keramah tamahannya gitu, yang mana dia, ekspresif, spontan, terus punya ikatan kekerabatan yang kuat gitu ya. Mencintai musik dan olahraga, serta menghargai sesuatu yang dapat membuat hidup ini layak dilanjutkan gitu. Jadi, ada pandangan bahwa masyarakat South America ini, menyenangkan gitu ya, ketika kita main ke South America ini menyenangkan gitu. Nah, on the other hand, apparently wilayah selatan itu di Amerika juga memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi gitu, di mana punya angka homicide atau pembunuhan yang tinggi. Selain itu banyaknya juga kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu. Seperti anak disiksa orang tua, dan juga atau pihak lain gitu ya. Intinya adalah melibatkan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Even ada permainan di sana yang melibatkan kekerasan gitu. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat dengan, ciri wilayah sebelumnya gitu ya, yang menggambarkan masyarakat, South America ini kan sangat bertolak belakang gitu ya. Nah, ada apa gitu ya, pertanyaan sekarang kan ada apa dengan ini? Nah, kalau teman-teman, seperti yang dijelaskan di dalam referensi, teman-teman bisa melihat gitu ya, bahwa ini, ada dipengaruhi oleh beberapa hal gitu yang menjadi spekulasi gitu, kemungkinan, tingginya angka kekerasan gitu. Yang pertama ada temperatur udara gitu. Banyak studi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin panas gitu ya suhu udara atau cuaca dalam suatu wilayah gitu ya, maka punya kecenderungan untuk mempengaruhi tingkat kekerasan yang semakin tinggi gitu. Mungkin gampangannya kalau kita lihat di Surabaya gitu ya, Surabaya kan kalau panas kan panas banget gitu ya. Dan kalau panas kan teman-teman bawaannya pengen marah gitu ya, bawaannya pengen marah aja rasanya. Nah, ini mungkin yang bisa jadi salah satu, contoh simpel gitu, bahwa temperatur udara itu berperan gitu, punya pengaruh, diduga punya pengaruh dalam, meningkatnya angka kekerasan gitu. Kemudian yang kedua slavery atau perbudakan, tuh. Bahwa bah perbudakan, mmm, bahwa perbudakan yang, masa lalu perbudakan gitu ya, wilayah itu, apakah memiliki masa lalu kaitannya dengan perbudakan, itu juga mempengaruhi. Dalam arti ketika bicara tentang masyarakat Amerika Serikat gitu ya, kita mungkin sering, paling menonjol adalah kaitannya dengan orang berkulit putih dan berkulit hitam gitu ya. Di mana orang dengan kulit hitam punya sejarah sebagai budak gitu ya pada zaman dulu. Dan itu masih menjadi isu gitu ya sampai dengan saat ini terkait dengan rasisme gitu. They never forget gitu ya bahwa, ada sejarah itu yang terjadi pada orang dengan kulit warna
gitu. Nah, kemudian karena adanya perbudakan ini gitu ya, maka masyarakat dengan, ras kulit hitam gitu ya, pada saat itu tidak punya kekuatan lain atau powerless gitu ya, dalam melindungi keluarganya, melindungi, eee, orang-orang sejenisnya gitu ya, apa namanya, saudara-saudaranya gitu, atau apalagi harta bendanya gitu. Maka dari itu, saat ini gitu ya, itulah nilai yang kemudian mereka anut gitu ya, bahwa family comes first gitu. Jadi, bagaimanapun itu kami dengan masa lalu kami seperti itu, sehingga leluhur kami mengajarkan untuk selalu menjaga orang tua, keluarga, saudara kami, sesama kami gitu ya, dalam arti sesama ras kami. Karena apa? Karena dulu mereka bukan dijajah ya, tapi dijadikan budak gitu ya. Nah itu menjadi ini ya, apa ya, eee, kejadian yang sangat signifikan gitu ya bagi kehidupan mereka. Makanya kenapa ketika sekarang, kenapa itu bisa mengarah kekerasan, karena ya apapun itu saya ingin menjaga keluarga saya, gitu. Karena dulu adanya sejarah slavery. Jadi seperti luka lama gitu ya, yang masih, membekas gitu sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, salah satu, faktor yang memungkinkan adalah tingginya angka kemiskinan itu ya di wilayah selatan gitu. Dikarenakan ketika bicara tentang finansial gitu ya atau kondisi sosioekonomi dan itu merupakan, apa namanya, eee, kebutuhan primer gitu ya untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu ya, maka kondisi ekonomi itu menjadi sangat relevan. Sehingga apa, people willing to do things, violently, aggressively in order for them to Eee, take care of their family gitu ya, supaya mereka bisa menafkahi, memberikan makan keluarga mereka karena mereka memiliki sosioekonomi yang, rendah gitu ya. Jadi mereka willing to do anything including, violent gitu ya, termasuk perilaku kekerasan. Mereka nggak segan-segan itu, untuk melakukan itu, gitu. Kemudian yang keempat, sebagian besar wilayah, itu tidak patuh pada hukum gitu ya. Nah ini bisa menjadi salah satu sistem sosial mungkin ya yang berlaku atau iklim masyarakatnya memang demikian, seperti itu. Nah yang kelima ini adalah yang menarik, yang disebut dengan culture of honor gitu. Apa yang disebut dengan culture of honor gitu. Culture of honor itu berkaitan dengan status gitu ya, bahwa, ini adalah sebuah perilaku yang dilakukan, eee, perilaku kekerasan yang dilakukan untuk memperoleh atau melindungi kehormatan keluarganya, harkat martabat keluarga, gitu. Nah, dan ini bisa terjadi karena, dipicu oleh apapun ya, bisa dipicu oleh apapun, bisa karena hinaan, bisa karena memang karena ada kejahatan yang terjadi gitu ya, ada yang disebut dengan felony, reason sama ada yang disebut dengan, argument reason gitu. Bahwa culture of honor itu adalah cara yang dilakukan mostly oleh laki-laki di dalam keluarga untuk menjaga harkat martabat keluarganya, gitu. Misalkan contohnya, paling gampang sebenarnya di Indonesia, di budaya Madura, dengan carok gitu ya, bahwa, ketika ada yang menyenggol keluarga tertentu gitu ya, mungkin merebut, istri atau mungkin hanya dengan berbicara tidak enak terkait dengan keluarga tersebut gitu ya. Laki-laki yang ada di keluarga tersebut tidak segan-segan untuk mencarok orang yang bersangkutan gitu ya, orang yang apa namanya, yang me mengambil istrinya atau yang berbicara tidak enak itu tentang keluarganya. Karena apa? This is about dignity. Ini tentang pride gitu ya, ini pride keluarga saya yang harus saya jaga. Sehingga kekerasan itu dianggap sebagai hal yang legal atau hal yang pantas gitu ya, untuk menyelesaikan dan menjaga harkat martabat saya, keluarga saya. Nah, kemudian yang menarik juga adalah salah satunya tentang,
perspektif dalam culture of honor ini yang menyoroti secara spesifik pada perempuan itu, bahwa perempuan itu sebagai sumber penting kehormatan. Kenapa? Maksudnya apa? Dalam culture of honor, perempuan memegang peranan yang sangat signifikan, dalam arti perempuan ini yang punya peran mendidik anak laki-laki mereka untuk menginternalisasi nilai culture of honor gitu. Jadi sorotan pada perempuan ini lebih kepada bagaimana mereka mendidik anak laki-laki mereka untuk menjaga harkat dan martabat keluarganya. Ya memang dalam hal culture of honor ini, pelaku culture of honor itu ya, memang masih banyak menyoroti pada laki-laki gitu, yang dominan karena dianggap, bisa menjaga bisa menjaga keluarganya gitu ya. Karena apa? Karena kita bicara tentang teori maskulinitas gitu. Ada aspek maskulinitas yang terlibat di dalam culture of honor gitu. Maka dari itu kekerasan menjadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah ini dan menjaga martabat keluarganya. Nah, ada beberapa karakteristik culture of honor gitu. Yang pertama di mana individu siap untuk melindungi reputasinya dengan cara kekerasan. Yang kedua ini berkembang, nilai ini, culture of honor ini berkembang di daerah di mana ekonomi individu mudah terancam oleh individu lain. Dan yang ketiga adalah berkembang di daerah di mana kontrol negara lemah dan tidak mampu melindungi properti rakyat ataupun menghukum pencuri. Ketika kita tarik lagi di contoh di South America tadi gitu ya, bicara tentang sosioekonomi rendah, ada sejarah slavery, itu kan sebenarnya sudah didefinisikan bahwa karakteristik kondisi daerah tersebut gitu ya, itu adalah every man for themselves gitu. Bagaimana caranya bahwa negara ini tidak mampu melindungi kami, sehingga kamilah yang harus menjaga diri kami sendiri gitu. Makanya kenapa culture of honor ini sangat kuat di di South America gitu. Nah, ada juga yang karakteristik lainnya adalah asal muasal leluhur gitu ya. Lebih kepada ini bicara budaya juga gitu ya. Bagaimana nilai-nilai yang diturunkan oleh leluhur sebelumnya gitu ya untuk bisa menjaga harkat martabat keluarga. Dan yang terakhir adalah kondisi geografis berpopulasi rendah. Seperti teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah satu hasil penelitian gitu ya yang membandingkan tingkat pembunuhan, pendapatan per kapita, kemudian temperatur dan juga histori perbudakan gitu. Dan ini membedakan antara daerah yang moist itu daerah yang lembab gitu ya, jadi daerah yang lebih sejuk gitu ya, dibandingkan dengan daerah yang dry, hills and dry. Jadi kita bisa bicara panas gitu ya, daerah yang kering gitu. Nah, pertama kita lihat dulu di sini homicide offender rate gitu yang dilakukan oleh non-Hispanic male, white non-Hispanic male, jadi orang berkulit putih gitu ya. Di moist plain gitu ya, itu jauh lebih rendah daripada tingkat pembunuhannya daripada di daerah yang kering dan panas ya. Makanya kenapa tadi salah satu kemungkinan tingginya angka kekerasan itu dikarenakan salah satunya adalah temperatur tadi. Kemudian ada pendapatan per kapita gitu ya, di mana yang lembab ini justru paling lebih tinggi daripada yang daerah yang kering gitu ya. Ini menjelaskan bagaimana sosioekonominya hills and dry plains ini tingkat homicide tinggi dan sosioekonomi yang rendah. Kemudian kita bicara tentang temperatur, moist plain mungkin agak lebih panas ya daripada hills, tapi bedanya cuma sedikit. Dan kemudian bicara tentang sejarah slavery gitu ya, di mana hills and dry plains ini sangat rendah gitu ya, tapi di moist plain cukup tinggi. Seperti itu. Ada lagi ini bicara tentang alasan kenapa pembunuhan itu bisa terjadi gitu. Dibedakan berdasarkan non-South dan juga South gitu ya, daerah yang bukan selatan dan juga daerah yang selatan. Dan ini dibedakan lagi berdasarkan dua, seperti saya sampaikan tadi, felony related atau argument related. Jadi apakah pembunuhan itu terjadi dikarenakan memang sudah ada kejahatan sebelumnya sebagai bentuk
dalam tanda kutip pembelaan diri gitu ya, atau dikarenakan adanya argumen atau karena, cekcok gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di South gitu ya, most of the murders happen itu because of argument related gitu. Sama halnya dengan, bicara dengan pada kota yang, jumlah masyarakatnya lebih tinggi gitu ya, lebih banyak, sama. Jadi dari kedua data ini gitu ya, baik dengan kota yang, populasinya di bawah 200.000 sampai dengan kota yang populasinya di atas 200.000, rata-rata pembunuhan terjadi itu dikarenakan argumen related, gitu ya. Jadi kita kita bisa membayangkan gitu ya, bagaimana betapa powerful-nya gitu ya, berbahayanya gitu kalau berargumen. Dan ini sejalan gitu dengan culture of honor itu tadi. Untuk menjaga harkat martabat itu kan tidak harus karena adanya sebuah kejahatan yang dilakukan kepada, anggota keluarga kita gitu ya. Tapi bisa jadi hanya dengan omongan tidak enak itu sudah bisa menjadi satu, alasan untuk membalas dengan kekerasan. Ya, jadi kalau misalkan contohnya kita di Indonesia gitu ya, komentar netizen atau komentar tetangga mungkin yang gampang ya. Itu kalau kita mau, saklek gitu ya, menerapkan culture of honor, ya itu mungkin bisa jadi terjadi, gitu. Nah, kemudian akhirnya pertanyaan terakhir saya adalah, yang mungkin bisa menjadi refleksi kita gitu ya, buat teman-teman di diskusi di forum gitu ya. Bagaimana teman-teman melihat gitu budaya dan perilaku kekerasan di Indonesia? Can we say the same thing gitu bahwa kita menerapkan culture of honor juga atau mungkin teman-teman punya pandangan yang lain gitu bagaimana perilaku kekerasan ini mulai marak gitu ya, banyak terjadi. Meskipun sudah ditegakkan, undang-undang baru tapi, apa namanya, diterapkan peraturan baru ya, peraturan kementerian, tapi kok ternyata masih tinggi gitu ya. Apa yang terjadi gitu. Silakan didiskusikan, saya juga tertarik untuk mendengar sanggahan dan masukan dari teman-teman. Baik, saya kira itu adalah, sesi terakhir, slide terakhir dari presentasi dan materi ini. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.